Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Lazwardi, mahasiswa Universitas Nasional. Di sini saya ingin mempresentasikan perihal mata kuliah Cloud Computing. Mohon maaf bila mana kamera saya pada saat saya recording tidak ada, dikarenakan kamera saya rusak. Berikut penjelasannya. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait judul implementasi cloud computing di beberapa instansi pemerintahan. Di sini ada abstrak seiring dengan perkembangan teknologi cloud computing. Beberapa instansi pemerintahan sudah merencanakan pemanfaatan cloud computing, bahkan sudah ada yang mulai memanfaatkan teknologi ini. Sedangkan cloud computing belum lama ini baru mulai diadaptasi di Indonesia. Kiranya penting untuk mengetahui komparasi dan analisis pemakaian oleh beberapa instansi yang sudah menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen wawancara yang dilakukan pada masing-masing instansi. Responden yang menjadi objek penelitian yaitu LKPP, BIK, dan Balai Iptek Net BPPT. Keempat instansi tersebut dipilih karena merupakan instansi pusat yang diketahui sudah menerapkan cloud computing dengan jangkauan layanan yang luas. Komputasi awan cloud computing yang sudah biasa kita dengar saat ini merupakan perkembangan komputasi yang sudah terjadi sejak 50 tahun terakhir. Cloud computing dikenal karena fleksibilitas serta biayanya yang murah. Hal tersebut menjadi alasan paling mendasar bagi banyak perusahaan sehingga menggunakan teknologi tersebut. Pihak perusahaan tidak perlu repot-repot menyiapkan infrastruktur serta maintenance server mereka sendiri, yang artinya memangkas biaya perusahaan. Pihak perusahaan juga dapat dengan leluasa memilih layanan yang sesuai dan dapat diubah sesuai kebutuhan kapan saja. Apabila dilihat dari keuntungan tersebut, akan menjadi pertimbangan yang tepat bagi pemerintah untuk menggunakan cloud computing. Di sini ada Global Cloud Readiness Scorecard. Berdasarkan data Global Cloud Computing Scorecard tahun 2016 dari 24 negara yang menjadi 80% pasar teknologi informasi, dunia menunjukkan Indonesia berada pada urutan 20. Data tersebut memberikan gambaran kesiapan negara terhadap cloud computing dilihat dari sisi kebijakan. Komponen kebijakan yang dilihat antara lain data privasi, security, cybercrime, intellectual property right, support for industry-led standard, dan international harmonization of rules, promoting free trade, IT readiness, and broadband deployment. Seiring dengan perkembangan teknologi cloud computing, saat ini sudah ada beberapa instansi pemerintahan yang sudah merencanakan pemanfaatan cloud computing, bahkan sudah ada juga lembaga yang sudah mulai memanfaatkan teknologi ini. Pemanfaatan teknologi cloud computing dirasa dapat membantu pemerintah dalam mengintegrasikan data. Selain itu, dari sisi penggunaan akan lebih hemat biaya dan waktu, bebas resiko, dan juga tidak perlu menyediakan ruang atau tempat lagi. Lalu di sini ada fase perkembangan cloud computing. Pada mulanya orang-orang pengguna PC dengan keyboard dan monitor menggunakan mainframe yang dapat diakses sendiri. Diminati karena oleh banyak user melalui jendela terminal dapat memenuhi kebutuhan pribadi tanpa fase mainframe computing. Selanjutnya terhubung dengan mainframe fase PC computing. Penggunaan PC pribadi terkendala masalah resource sharing, sehingga dibentuklah jaringan yang saling menghubungkan PC dengan PC dalam jaringan lokal, yaitu fase network. Fase network computing berkembang menjadi jaringan lokal yang terhubung secara global. Perkembangan selanjutnya mengarah pada pembagian beban komputasi dan penyimpanan. Komputasi terdistribusi secara transparan. Fase grid computing
Akhirnya pada fase cloud computing, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan mudah sesuai kebutuhan melalui internet. Di sini ada karakteristik cloud computing, itu ada 5 karakter utama cloud computing antara lain. Yang pertama, broad network access. Yang kedua, on-demand self-service. Yang ketiga, rapid elasticity. Yang keempat, resource pooling. Yang kelima, measured service. Penjelasan pada broad network access, yaitu suatu sistem atau layanan dapat dikatakan cloud computing apabila dapat diakses melalui internet. Media akses tidak selalu menggunakan PC atau laptop, namun bisa dengan menggunakan smartphone, tablet, atau gadget lainnya. Sehingga dimanapun, kapanpun, asalkan tersedia akses internet, dapat memakai layanan cloud computing. Yang kedua, on-demand self-service. Suatu yang dapat diakses melalui internet saja tidak bisa disebut sebagai cloud. Sebuah situs web berita tidak dapat dikatakan cloud apabila tidak ada interaksi antara pengguna dan server tersebut. Cloud computing mensyaratkan pengguna dapat memilih layanan sesuai yang diinginkan secara mandiri atau swalayan. Yang ketiga, rapid elasticity. Selain dapat memilih layanan sendiri, pengguna juga harus dapat mengatur tingkat layanan yang diinginkan untuk bisa disebut sebagai cloud computing. Pengaturan tingkat layanan ini juga termasuk untuk berhenti dari layanan dan efek dari pengaturan yang diubah tersebut dapat dirasakan dengan cepat juga. Yang keempat, resource pooling. Infrastruktur seperti storage, memori, dan prosesor berada dalam satu tempat atau biasa disebut sebagai data center. Bisa terdiri dari banyak server. Data center harus dapat diatur agar dapat digunakan oleh banyak pengguna. Paling umum dilakukan adalah dengan cara virtualisasi agar satu server dapat digunakan oleh sejumlah pengguna. Yang kelima, measured service. Kapasitas layanan yang diberikan harus dapat diukur, artinya ada perbedaan kapasitas layanan, tidak hanya ada satu pilihan saja. Ini merupakan dasar transparan pengukuran biaya layanan yang gratis dengan resource dan layanan yang minim. Di sini ada jenis layanan cloud computing. Itu yang pertama, SAS software as a service, bentuk layanan yang dapat diberikan cloud computing di mana pengguna tinggal memakai saja, semua kebutuhan sudah disediakan oleh penyedia jasa provider. Seperti contoh email, pengguna layanan email di mana saja, mendesak komunitas jaringan, OS, aplikasi, dan juga data dikelola oleh penyedia jasa. Misalnya Google, kita hanya memakai saja. Yang kedua, PaaS, Platform as a Service, bentuk layanan yang diberikan cloud di mana dalam pengguna disediakan wadah untuk mengembangkan dan meletakkan aplikasi serta mengelolanya. Sisanya ditangani oleh penyedia jasa, seperti contoh Facebook Games. Facebook menyediakan API agar developer dapat meletakkan gamesnya di Facebook. Pengguna bertanggung jawab sendiri atas berjalannya aplikasi dan data yang dimiliki. Yang ketiga, IaaS, Infrastruktur as a Service, bentuk layanan yang diberikan cloud di mana kita diberikan tempat untuk mengelola servis sendiri. Infrastruktur pendukung berjalannya server disediakan oleh penyedia jasa. Operating system dipilih oleh pengguna yang kemudian diinstalasi dan dibantu oleh penyedia jasa. Seperti contoh, jasa server, penyedia jasa menjadi pengguna. Bagi pengguna bebas menggunakan space tersebut. Yang selanjutnya, return of investment. Berikut rangkaiannya. Salah satu cara untuk pengukuran cloud computing dapat dilihat dari return of investment atau ROI adalah salah satu bentuk dari rasio profitability yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Namun pengukuran menggunakan return of investment ini umum digunakan oleh perusahaan swasta bahkan oleh lembaga pemerintahan karena perusahaan swasta kebanyakan berorientasi pada profit. Cara pengukuran Skilton mengacu pada KPI Key Performance Index, maka akan terkonsentrasi pada IT capacity dan IT utilization. Ya, berikut lembaga pada pemerintahan, yaitu LKPP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan terkait pengadaan barang jasa pemerintahan. LKPP saat ini menangani 630 LPSE layanan pengadaan secara elektronik di masing-masing instansi dan pemerintahan provinsi maupun kota. Masing-masing LPSE menangani servernya sendiri dan standar data tidak seragam. Integrasi dan komunikasi data dengan LPSE yang berada di pusat dapat dilakukan dengan mudah. Namun untuk LPSE yang berada di tiap daerah lebih susah ditangani karena faktor jarak. Itu selanjutnya Badan Informasi Geospasial yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei pada Pemetaan Nasional. Bakosur Tanal merupakan instansi pemerintahan non-kementerian yang menyediakan informasi geospasial sejak tahun 2012. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokal letak dan posisi suatu objek yang berada di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sebuah sistem koordinat referensi tertentu. Badan Informasi Geospasial telah memiliki data center yang digunakan untuk mendukung jaringan informasi geospasial nasional di 53 kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah, di mana data-data geospasial harus terintegrasi dan penyebarluasan informasinya dioptimalkan dengan menggunakan jaringan informasi. Selanjutnya Balai Iptek BPPT Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan salah satu unit kerja di bawah BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang bergerak di bidang teknologi informasi. Awalnya Ipteknet memberikan layanan jasa ISP (Internet Service Provider) untuk instansi-instansi pemerintahan. Namun seiringnya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang ke arah teknologi cloud computing, maka pada tahun 2010 Ipteknet merubah jasa layanan menjadi penyediaan government cloud service. Tidak jauh berbeda dengan layanan jasa cloud computing yang dikembangkan oleh pihak swasta sebagai penyediaan jasa cloud computing untuk instansi pemerintahan. Balai Ipteknet memiliki pembelian pilih paket yang ditaruhkan sesuai dengan kebutuhan pada jasa hosting, storage, dan server. Selanjutnya kesimpulan pada penjelasan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Penyelenggara layanan cloud computing di 4 instansi pemerintahan sudah melakukan penyediaan infrastruktur secara mandiri, artinya sadar dengan isu keamanan yang berhubungan dengan kepemilikan infrastruktur. Ada satu responden yang menggunakan pihak ketiga, namun disarankan mengadakan secara mandiri apabila data memang tergolong rahasia dan menyangkut informasi negara yang berbahaya. Isu interoperabilitas yang sering diperbincangkan bisa diatasi dengan penerapan SAS. Ini sudah digunakan oleh keempat responden
Instansi pemerintahan yang memang mengelola banyak data dengan klien yang diharapkan memiliki standar data yang sama bisa menerapkan cloud computing tipe layanan SaaS. Penerapan cloud computing dari 4 responden masih dalam proyek percobaan atau masih dalam tahap awal belum sampai 5 tahun. Mengingat ini teknologi, wajar bagi penyelenggara dan pengguna butuh waktu untuk berpindah teknologi. Dari sisi penyelenggara masih menjaring minat pasar, sedangkan dari sisi pengguna masih belum percaya sepenuhnya sehingga baru mencoba. Berikut daftar pustakanya, daftar referensinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.